Halo Pak Asrul. Oke, cek Pak. Cek cek. Saya dengar Pak. Sudah kedengaran Pak? Kedengaran ya? Ya. Oke. Selamat sore Pak Asrul. Sore Pak. Gimana kabar? Baik Pak. Alhamdulillah nih baik-baik sehat nih. Ini cerah sekali Baik. nih di tempat Ya. saya. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak. Oke. Baik Pak Asrul. Dalam percakapan kita sore hari ini, mungkin apa kira-kira nih Pak yang akan kita bicarakan, akan kita diskusikan eh, untuk pertemuan kali ini. Mungkin Pak Asrul ada hal yang mau didiskusikan bersama. Oke, baik Pak. Eh, Mungkin banyak hal sih Pak yang mau saya diskusikan. Cuma ya mungkin kita yang paling penting sekarang ini terkait gimana ya pelayanan pelayanan ke anak-anak ini yang sedikit ada kendala di saya karena kadang jadwal saya berbenturan dengan jadwal CGP kita ini, jadi kadang-kadang yang pelayanan ke anak jujur aja belum begitu maksimal Pak, pelayanan maksudnya pelayanan pendidikan untuk mengajar di kelas tuh Pak. Oh begitu Pak Asrul. Iya Pak. Ya, jadi mohon izin Bapak menyampaikan tadi Bapak merasa ya bahwa dengan adanya jadwal yang begitu padat Iya Pak. sehingga justru kewajiban kita, tugas utama kita untuk memberi pelayanan ke anak-anak agak sedikit terganggu ya Pak. Seperti itu Pak. Iya betul Pak, betul sekali Pak. Oh gitu ya. Nah Pak Asrul, eh, kira-kira em, yang Bapak rasakan selama adanya kegiatan ini, Pak, Iya. hambatan seperti apa sebenarnya yang Bapak alami sehingga ini bisa menjadi suatu hal yang menurut Bapak perlu dipikirkan kembali, Pak, Iya. tentang tugas Bapak sebagai seorang guru mungkin ya, Pak. Iya baik Pak, ya memang sebenarnya sih sudah beberapa teman mungkin ngalamin juga lah ya, terkait kendala ini. Cuma memang yang saya rasakan bahwa ya ini kalau jam pelajaran yang agak ketemu jam agak siang atau mungkin ini berbenturan dengan Vicon dan sebagainya, maka otomatis kita anak-anak kita beri tugas. Jadi kan menurut saya pelayanannya tidak begitu maksimal ke anak-anak Pak. Ya, Yang semestinya malah kita harusnya masuk di kelas Pak, tapi kan kita hanya sekedar mengasih tugas gitu kan. Yang menurut saya itu masalah masalah saya Pak yang saya alami terkait pelayanan ke anak-anak ini. oke. Bisa bisa digambarkan, Pak, seperti apa kondisinya anak-anak ketika Bapak mungkin eh, hanya memberi penugasan seperti itu, Iya Pak, apa yang kalau dia terjadi dengan anak-anak? kalau hanya diberi tugas, saya beri tugas, kemudian ya apa namanya, kadang ya harus saya bahas lagi di jam yang tidak berbenturan dengan kegiatan kita Pak. Iya. Eh, terus respon anak-anak gimana, Pak? Ya saya lihat respon anak-anak ya ada yang apa namanya, menyayangkan juga karena mereka kan nggak paham kalau nggak langsung ada gurunya masuk di dalam kelas, pengen diulang-ulang terus berkali-kali bahkan. Iya. Bapak sudah menyampaikan ke anak-anak, Pak. Apa yang Bapak sampaikan terkait kondisi Bapak sekarang? Ya dari awal sudah saya sampaikan ya terkait kondisi saya bahwa bapak lagi ada
kegiatan ini, peningkatan diri saya gitu kan. Ya. Mungkin anak-anak secara spontan mungkin bilang ya mungkin iya aja gitu kan, tapi secara tidak sadar mereka sebenarnya merasa ini apa namanya, pengen pelayanan yang lebih, apalagi terkait pelajaran matematika. Nggak cukup Pak Iya, kalau cuma hanya tugas kan sebenarnya. ya, ya. Menurut Bapak sejauh mana pemahaman atau mungkin siswa menyadari bahwa kondisi Bapak sekarang seperti ini yang terjadi? Sejauh mana penerimaan anak-anak dengan kondisi Bapak? Ya selama ini sih anak-anak ya terima-terima aja, maksudnya bahwa gurunya sedang ada pelatihan sebegitu kan. Kadang Ya, memang ada beberapa anak yang aktif ya, mereka kadang menghubungi saya untuk minta penjelasan yang lebih seperti itu Pak, terkait tugas yang saya berikan kan. ya, ya. Eh, Bagaimana bentuk penugasan Bapak yang Bapak berikan kepada anak-anak? Bisa digambarkan Pak, penugasan yang sudah diberikan ketika Ya Bapak memang penugasan anak. ya, kebetulan saya kadang apa namanya, anak-anak saya suruh nonton YouTube dulu, kemudian nanti setelah itu saya suruh ngerjain soal yang soal nomor ini dan sampai sekian gitu. Nah tapi mereka tetap aja walaupun nonton dan sebagainya, mereka tidak begitu langsung paham Pak. Oh, oke. Berarti kendalanya eh, sudah diberikan contoh misalnya dalam bentuk video, tetapi Iya masih banyak yang ini ya. eh, betul Pak, masih banyak yang belum paham Pak. ya, kira-kira Pak Asrul, dengan melihat kondisi itu apa kira-kira ide Bapak ini supaya eh, tidak tidak semua lah ya anak-anak itu merasa merasa Bapak tinggalkan dan ya justru tidak termotivasi untuk belajar secara mandiri, boleh saya katakan seperti itu Pak. Apa kira-kira Iya. ide Bapak yang lain selain memberikan tugas seperti itu? Eh, kalau saya sih sebenarnya ide saya sih mau menerapkan seperti model-model kayak kita ini, model-model LMS kan, tapi mungkin yang pakai sederhana Pak, mungkin Google Classroom gitu kan. Sebenarnya sudah pernah saya Ya, terapkan dulu di waktu pandemi, cuma ya begitulah, masih ada kendala, beberapa anak-anak kan rumahnya juga tidak dijangkau jaringan, ada yang dijangkau ada yang tidak. Saya rasa kalau menggunakan berbasis LMS ini kayaknya bagus sih Pak. hmm, Jadi ya, anak-anak bisa belajar, ada video dikasih masuk, kemudian mereka bisa berdiskusi dan sebagainya kan. oke, oke, baik, Pak Asrul. Saya mendengar tadi mau membuat semacam media juga, Pak ya. Betul betul Media Pak. mungkin sederhana dan harapannya anak-anak bisa berdiskusi secara aktif, begitu Pak ya. Ada Betul Pak. uh, selain media yang mungkin kendalanya agak ribet kalau pakai ini, ada media lain mungkin Pak yang membuat mereka bisa lebih aktif berdiskusi? Eh, sebenarnya di tempat saya itu kalau untuk berbasis online diskusi begitu agak-agak Ya, ya agak-agak dibilang susah enggak juga, dibilang mudah enggak juga Pak. Karena kita tahu anak-anak itu rumahnya kan di daerah agak bergunung-gunung sedikit ya. Kalau di atas gunung agak bagus, kalau yang rumahnya agak di bawah ya pasti agak jelek jaringan tuh Pak. Jadi ya media sementara sih yang paling efektif, yang cepat dijangkau anak-anak, paling berbasis WA grup juga pernah, berbasis WA pernah saya lakukan. Cek Pak. Halo? Cek Pak Agustinus. Cek Pak. halo. Ya,
Masih kedengaran Pak Arul? Ya, terdengar Pak, terdengar Pak. Tadi Halo? sempat terputus. Halo, halo, terdengar Pak. Oh ya. Jadi saya nanggap tadi bahwa ada keinginan Bapak untuk bagaimana anak-anak bisa terlibat berdiskusi ya, tanpa mungkin ada guru yang mendampingi. Nah, kira-kira ada Betul ide Pak. lain Pak selain lewat LMS atau media? Media apa yang mungkin bisa membantu mereka Pak? Menurut Bapak ini yang biasanya Bapak lakukan? Yang saya perhatikan Difasilitasi ini dengan apa? yang saya fasilitasi ini yang berjalan ya, mungkin karena mungkin tidak begitu berat aplikasinya ya, berbasis WA Pak, WA grup Pak. Halo Pak, Oh, WA grup ya. cek. Iya, Iya Pak. Nah, WA iya grup Pak, itu ya masih Pak. terlihat sih Nah, Pak ada yang mulai aktif ya. Ya. Halo sudah Pak. jalan Pak yang pernah Bapak lakukan ini ya? Sebenarnya sudah berjalan Pak terkait itu. Cuma kan memang ya berbasis WA grup itu tidak begitu maksimal Pak. Oke. Ada ide lain Pak yang tanpa harus pakai jaringan? Kira-kira apa yang Pak ini Ya Pak Asrul bisa lakukan? kalau yang namanya daerah terbatas jaringan Pak, berarti kita harus semacam mungkin membuat tugas-tugas berbasis kelompok gitu kan Pak. Jadi mereka bisa berkumpul di mana, di rumah siapa supaya mereka bisa berdiskusi dengan temannya Pak. Oke, ya Pak Asrul, Tugas-tugas betul kelompok sekali. Pak. Ide Bapak saya kira sangat bagus. Nah, supaya dalam berdiskusi itu ada mereka punya apa? Lebih teratur diskusinya tentunya apa Pak yang perlu Bapak kira-kira persiapkan Ya supaya tentunya anak-anak bisa. ya yang biasa saya lakukan ya saya mempersiapkan apa namanya bahan ajar, kemudian lembar kerjanya seperti itu Pak. Oke, iya, betul sekali Pak. Ini saya kira sangat sangat tepat ya kalau Bapak misalnya tadi dengan kondisi jaringan yang tidak mendukung penuh, eh, Pak Asrul kemudian membuat kelompok belajar dengan tuntunan lembar kerja ya Pak ya. Saya dengar tadi Pak Asrul bilang. Iya betul Pak. Ya, oke. Jadi saya kira itu ide yang bagus Pak. Mungkin Pak Asrul tinggal berkreativitas kira-kira lembar kerja yang seperti apa yang menuntut atau membuat siswa bisa terlibat lebih lebih aktif ya Pak ya, dan Iya betul Pak. mereka mereka bisa melakukan atau memahami. Nanti kita mengkonfirmasi bahwa semua peserta diskusi atau kelompok itu bisa terlibat, ada perannya di situ Pak ya. Betul Pak, betul. Iya, iya. Oke Pak Serul. Dari dua opsi yang tadi, lewat jaringan atau aplikasi yang Bapak rencanakan atau memfasilitasi kelompok belajar mereka ini, kira-kira mana yang paling memungkinkan Pak Asrul lakukan dalam waktu dekat? Yang paling memungkinkan Pak ya tadi tuh kelompok belajar tadi Pak. Iya. Oke Pak Asrul. Saya kira sangat setuju Pak dengan itu. Jadi Pak Asrul akan membuatkan semacam panduan ini ya Pak ya, panduan-panduan atau lembar Iya kerja betul Pak. kelompok belajar sehingga lebih bervariasi, menarik ya Pak. Betul Pak, betul Pak. Jadi siswanya tidak terkesan oh ini hanya sekedar kelas dan guru, tapi di dalamnya mungkin ada sesi untuk apa bisa saling
interaksinya bisa kelihatan ya Pak ya antara murid-murid Bapak yang sedang membuat kelompok belajar. Iya Pak. Begitu ya Pak Rul? Betul Pak, betul Pak. Jadi di kelompok belajar nanti kan Ya. mereka bisa lebih aktif dengan teman-temannya. Kira-kira apa yang bisa membantu Bapak ini untuk, atau siapa yang bisa membantu Bapak untuk membuat panduan belajar atau lembar kerja yang lebih menarik Pak? Ada referensi Pak untuk itu? Ya. Ya mungkin kalau bantuan sih saya sering diskusi dengan teman-teman MGMP Kabupaten, kemudian saya juga sudah mulai aktif lah membuka untuk Pak PMM, platform mereka mengajar itu sudah sering saya buka untuk sebagai bahan referensi saya Pak. Oh, Halo, cek Pak. oh iya iya. Oke, terdengar? Jadi bisa lihat Pak ya mana kira-kira yang siapa terus ya. Jadi untuk Pak referensi di platform mereka ngajar atau mencari sumber lain yang atau bahkan berdiskusi ya Pak ya dengan rekan-rekan di MGP, referensi yang bisa membuat ini kelompok belajar yang Pak Serul fasilitasi apa yang Bapak rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Oke, ya Pak Asrul, saya juga sangat tertarik dengan ide Bapak ini. Semoga nanti ini salah satu opsi Pak ya, supaya anak-anak tidak terkesan kita hanya meninggalkan sekumpulan tugas yang tidak tidak menarik dan tidak mungkin membuat minat belajar ya Pak ya, hanya sekedar ini, tapi mungkin ada ada kreativitas ya Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Ada kreativitas dan menyajikan penuntun belajar itu untuk bagaimana membangun kesadaran murid untuk mau terlibat secara aktif. Iya Pak. Ya, saya tunggu nih Pak bagaimana realisasinya nanti Pak. Baik Pak. Semoga Pak Asrul bisa melakukan yang betul-betul kreatif dan bisa menolong nih Pak. Saya kira itu juga jadi referensi buat saya nanti ketika dalam kondisi yang sama Pak Asrul bisa mempunyai ada solusi ya Pak ya dari Iya, baik Pak. kendala yang Bapak rasakan. Baik, terima kasih Pak Asrul. Sama-sama Pak. Untuk diskusi kita hari ini, saya yakin Bapak akan bisa nih, dan saya percaya Pak Asrul mampu untuk bisa menyajikan, merealisasikan ide Bapak yang sudah Bapak rencanakan bahwa akan memfasilitasi kelompok belajar murid ketika mungkin Bapak sedang sibuk dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ya Pak ya, yang masih Iya, kita betul jalani. Pak. Nah, kita masih sekitar 3 bulan nih Pak mau pelatihan. Jadi saya sangat penasaran ini menunggu eh, apa apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak terapkan ketika memberikan penugasan mandiri ya Pak ya bahasanya. Penugasan secara kelompok Pak kepada Iya, anak. kelompok Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Asrul Ya, baik Pak, untuk sama-sama Pak. kita pada sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore Pak Asrul. Salam sehat. Oke, terima kasih. Salam sehat Pak. Cukup Pak, kembali ke room utama kayaknya. Cukup ya Pak ya. Ada Pak Karim ya? Waktu kita tadi jam berapa ya Pak? Tadi katanya 80 menit kah? Oh,
setelah itu berefleksi ya Pak ya. Ini sudah banyak yang masuk di grup utama nih. Ayo kita masuk. Oh iya iya. Jadi kita ini Pak. Oke Lip, Pak. lip. Iya.